apa yang melatar belakangi sehingga membuat ekonomi masyarakat bisa bertahan di tengah pandemik ini? Ya, sebagaimana kita ketahui, masa pandemi ini sudah sudah berjalan 2 tahun lebih kurang. Sektor tadi yang disampaikan itu banyak terdampak. Justru di masa pandemi sektor kelapa sawit ini bertahan. Salah satunya adalah karena produk turunan yang dihasilkan dari kelapa sawit ini atau CPO-nya dimanfaatkan untuk masa pandemi ini. Seperti contoh gliserin dan hand sanitizer itu ada yang terbuat dari turunan dari minyak kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NTV, senang bisa menyapa Anda di dalam program Depan Mata NTV. Perkenalkan, saya Khalidin Umar Barat yang akan memandu jalannya program Depan Mata, yang dimana kami akan menyajikan obrolan hangat yang sedang diperbincangkan di kalangan masyarakat. Dan kali ini kami membahas seputar ekonomi Subul Salam dengan tema harga TBS dan dampak bagi ketahanan ekonomi masyarakat Kota Subul Salam, Aceh. Saat ini kita sudah bersama salah seorang pemerhati ekonomi masyarakat bidang pertanian di Kota Subul Salam, yaitu Bapak Subangun Berutu. Assalamualaikum Bapak Subangun Berutu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat NTV. Sahabat NTV, Bapak Subangun Berutu ini selain sebagai pemerhati ekonomi petani, beliau adalah Wakil Ketua 2 DPP Apkasindo Perjuangan. Beliau juga Ketua DPD Apkasindo Kota Subul Salam dan sangat konsen dalam hal menyuarakan aspirasi petani, terutama menyangkut dengan harga TBS. Untuk itu, kita akan segera berbincang-bincang dengan Bapak Subangun Berutu yang telah hadir ke studio NTV. Pak Subangun, di Kota Subul Salam mayoritas masyarakat menggeluti usaha petani di bidang, khususnya di bidang kelapa sawit, dan harga TBS kerap kali berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Dan selama pandemi COVID-19, TBS termasuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Namun belakangan ini TBS Subul Salam terganggu dengan merosotnya harga. Apakah ini akibat dampak dari harga CPO atau ada masalah-masalah lain? Kami ingin mendengarkan dulu dari penjelasan Bapak sebagai pemerhati dan sekaligus Wakil Ketua 2 DPP Apkasindo Perjuangan. Ya, baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada sahabat NTV yang telah bersedia mengundang kami dalam acara Depan Mata dengan tema harga TBS ini dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi Kota Subul Salam Provinsi Aceh. Pertama sekali tadi sudah ditanyakan tentang gejolak harga di penghujung bulan Juni ini. Memang sangat terasa bahwasanya ini salah satu penyebabnya adalah harga CPO yang secara drastis turun. Kalau tidak salah itu mendekati Rp1.200 per kilogramnya. Dilanjutkan PMKS atau pabrik minyak kelapa sawit juga menerapkan penurunan secara serentak. Di minggu yang lalu sudah turun Rp200, ditambah minggu ini turun bervariasi, ada yang 40, ada yang Rp20. Ini sangat berdampak memang kepada menurunnya tingkat daya beli
petani kelapa sawit umumnya, dan berdampak juga terhadap ketahanan ekonomi secara luas. Ini yang betul-betul sangat kita khawatirkan, bahwa apabila ini berlanjut, ya kemungkinan daya beli dan ketahanan ekonomi sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di masyarakat kita Suku Salam, umumnya di Aceh. Kemudian Pak, untuk masalah harga TBS ini, saat ini harga di tingkat masyarakat itu berapa? Pada saat ini harga yang beredar di masyarakat bervariasi antara Rp1.400 sampai dengan Rp1.450. Dampak dari penurunan 200 ditambah 40 kemarin ini. Untuk layaknya harga TBS sepantasnya sehingga membuat petani itu mampu bertahan secara ekonomi itu berapa kira-kira per kilo? Ya, baik. Kita ada asumsi-asumsi biaya pengelolaan kebun petani ini secara mandiri, secara swadaya, bahwasanya minimal harga kita di petani itu jangan kurang dari 1.500 lah di pembelian di lapangannya. Dalam arti bahwasanya kalau di pabrik itu minimal 1.700 ke atas. Artinya dengan kondisi harga yang anjlok beberapa pekan terakhir ini, harga TBS di Kota Subulu Salam membuat ekonomi masyarakat terdampak, begitu? Ya, sangat terdampak karena di bulan April ya, menghadapi puasa dan pasca Lebaran, harga itu masih bertahan dan sangat membantu secara signifikan perekonomian masyarakat. Dan sekarang kebalikannya, ini mulai terdampak akibat dari penurunan. Sahabat NTV, seperti tema yang kami hadirkan pada malam ini menyangkut harga TBS dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat di Kota Subulu Salam. Bahwa di Kota Subulu Salam, mayoritas masyarakat menggeluti usaha pertanian di bidang kelapa sawit. Hampir 80% masyarakat di Kota Subulu Salam memiliki usaha atau mengembangkan pertanian di bidang kelapa sawit. Nah, kami ingin menanyakan kepada narasumber kami, berapa sebenarnya luasan lahan atau persentase masyarakat di Kota Subulu Salam yang menggeluti usaha tanaman kelapa sawit secara swadaya dan mandiri? Ya, baik, terima kasih. Luasan perkebunan swadaya, petani kelapa sawit swadaya atau mandiri itu mencapai 13.000 hektar dengan 75% dari jumlah KK, total KK Subulu Salam itu menggeluti di bidang kelapa sawit. Kalau kita lihat produktivitasnya dari yang ada selama ini adalah berkisar antara 15 sampai 20 ton per hektar per tahun. Berarti kita produksi TBS petani itu mencapai sekitar 26.000 ton per tahun. Per tahun ya? Ya. Jadi ini sangat besar, sangat membantu tentang ekonomi, sumber dari pendapatan petani secara langsung. Salah satu dampaknya yang lain adalah bahwa penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini dari 4 hektar mungkin petani kelapa sawit itu mempunyai lahan atau kebun yang sudah berproduksi, itu dia memperkerjakan 1 KK sampai 2 KK
di setiap lokasi kebunnya. Ya. Inilah dampaknya secara luas. Berarti yang petani mandiri yang 13.000 hektar ini udah termasuk di petani dari transmigrasi? Ya, sudah termasuk dalam bagian dari petani swadaya dan ekstransmigrasi ya. Sudah termasuk. Pak Subangun, apa hubungan antara harga TBS ini ataupun usaha kelapa sawit ini dengan ekonomi masyarakat? Sehingga ketika harganya anjlok, mengapa harus semua masyarakat terdampak begitu? Ya, baik. Terima kasih Bang Khalidin. Kenapa disebut berdampak secara luas? Bahwasannya dari mata rantai perkebunan kelapa sawit ini selain menyerap tenaga kerja, dampaknya secara luas daya beli terhadap masyarakat secara keseluruhan. Salah satu contoh, kalau harga sawit bagus atau membaik, daya beli akan meningkat. Dan berdampak juga terhadap UKM, terdampak juga terhadap retail ya, usaha retail, terdampak juga terhadap usaha lainnya seperti jasa. Itu sangat terdampak karena petani akan berbelanja, baik itu belanja sarana dan prasarana perkebunannya atau belanja keseharian atau belanja sembakonya, dan belanja sembakonya karyawannya, tenaga kerjanya juga, dan keluarganya, dan anak-anak yang bersekolah, baik itu di luar daerah yang sudah setingkat kuliah atau menempuh sarjana, baik itu di tingkat SMA dan SMP, itu sangat terdampak karena pembiayaan itu umumnya ditopang dari usaha perkebunan kelapa sawit petani tersebut. Kami tambahkan bahwasannya di samping yang kita sebutkan tadi ada lagi tenaga kerja, baik itu tenaga kerja yang tadinya untuk perawatan di perawatan kebun, ada lagi tenaga panen. Jadi dampak sosialnya sangat luas. Ada lagi tenaga kerja upah borongan ya, biasa tenaga kerja pemupukan, tenaga kerja pembuatan saluran, baik itu misalnya tenaga kerja pemupukannya. Artinya Pak, bahwa usaha perkebunan kelapa sawit ini menyerap begitu banyak tenaga kerja ya, karena tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemiliknya ya. Ya, benar. Mungkin berbeda dengan usaha perkebunan atau pertanian palawija ya, yang pekerjaannya mungkin lebih banyak bisa dikerjakan sendiri ya, tanpa menyerap tenaga kerja lain. Ya, benar. Perbedaan palawija, berkebun palawija itu bisa dikerjakan sendiri atau dengan anggota keluarga. Ya, kalau kelapa sawit sangat berbeda, karena menggunakan tenaga kerja yang lebih dari itu. Ya. Baik, sahabat NTV, kita rehat sejenak. Tetap saksikan program Depan Mata NTV. Dan kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Sahabat NTV, kita lanjutkan obrolan menyangkut dengan harga TBS dengan narasumber Wakil Ketua DPP Afkasindo Perjuangan. Pak Subangun, setelah tadi kita ketahui menyangkut luasan lahan dan dampak dari harga TBS, mungkin sahabat NTV ingin tahu juga menyangkut dengan proses tata niaga usaha kelapa sawit ini. Bisa Bapak jelaskan?
Ya, terima kasih. Tata niaga yang diatur oleh pemerintah, baik dari pusat sampai ke daerah, itu ada melalui Permentan 01 2018. Itu sudah menyangkut perhitungan-perhitungan atau rumus-rumus yang bisa membantu petani swadaya atau mandiri. Yang sebelumnya Permentan belum mencakup terhadap petani swadaya atau mandiri. Ya, Permentan itu mencakup awalnya mengenai petani plasma atau PIR. Jadi pada saat ini setelah dilakukan revisi telah mencakup ke petani plasma atau petani mandiri, sudah tercover itu petani mandiri atau petani swadaya. Selanjutnya turunan dari Permentan itu adalah Pergub. Kalau di Aceh ada Pergub nomor 39 tahun 2015. Saat ini sedang direvisi. Kebetulan salah satu timnya termasuk kita untuk membahas Pergubnya ini ada kita bawa, lagi kita bahas sekarang. Mudah-mudahan rampung di tahun 2021 ini. Pergub ini mengatur soal apa, Pak? Pergub ini mengatur tentang tata niaga, turunan dari Permentan, diperluas lagi atau diperinci atau secara terinci, bahwasanya diatur sudah mencakup petani swadaya dan sudah mencantumkan yang terbaru cangkang. Iya, cangkang itu termasuk dalam nilai ekonomis yang dihasilkan oleh pabrik. Kemudian Pak, untuk Kota Subuh Salam sendiri ya, dan Bapak kan selaku pengurus TRAS di DPP Akasindo Perjuangan, bagaimana penilaian Bapak soal harga TBS yang diterapkan oleh pabrik? Kita berbicara mungkin antara Kota Subuh Salam jika dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang ada di lain, baik itu di Aceh secara keseluruhan atau di Sumatera. Apakah sudah berpihak kepada petani atau sudah mematuhi ya standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah? Terima kasih. Ini menarik sekali. Inilah yang sering terjadi gesekan ya antara petani dengan perusahaan, antara petani swadaya dengan pengumpul. Sering sekali terjadi gesekan bahwasannya harga itu belum begitu stabil menurut petani atau kita selaku pemangku kepentingan petani. Yang kita sampaikan, sering kita suarakan bahwasanya kesesuaian antara harga CPO dengan harga yang ditetapkan oleh pabrik atau PKS itu sering ada margin ya, berbeda. Baik itu misalnya kita kategorikan di Aceh dan di luar Aceh. Yang paling stabil itu adalah di Riau dan Sumatera Utara. Itu sangat stabil. Kalau di Aceh atau di provinsi lain di luar Aceh termasuk Kalimantan dan Sulawesi, nah itu masih bervariasi, masih di bawah ketetapan. Ini disebabkan mungkin ada biaya yang dikeluarkan. Satu contoh mungkin pengangkutan CPO itu kalau kita masih berpatokan ke KPB Pelawan, KPPN Pelawan, itu yang mungkin salah satu. Terkait dengan mungkin PKS yang tanda kutip ya masih ada sedikit nakal, ya mungkin ini perlu pembinaan lah dari pemerintah menurut kita. Dan PKS juga harus mengikuti sertifikasi ISPO atau RSPO. Kita DPP Akasindo Perjuangan sangat mendukung program pemerintah yang memberlakukan mandatori atau wajib bersertifikasi ISPO atau
RSPO. Bagaimana menyangkut dengan masalah harga TBS ini, peran Apkasindo ini di mananya nih Pak, sehingga bisa mungkin mengendalikan harga TBS, atau di mana sebenarnya titik celah sehingga mereka belum mematuhi harga yang sesuai dengan standar pemerintah? Ya, peran kita selaku pemangku kepentingan petani, baik dari DPP Apkasindo Perjuangan di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah atau di tingkat provinsi, baik di tingkat daerah, adalah sangat jelas bahwasannya kita akan secara kontinu, secara rutin mengawal tata niaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, selaku pemangku kepentingan petani, juga kita terlibat langsung dalam tim penetap harga. Salah satu tim penetap harga baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi yang berbasis, ya mungkin kalau kita di Aceh adalah di Stanbun Aceh basisnya. Lalu apa kira-kira solusi agar harga tandan buah segar kelapa sawit ini bisa stabil sehingga para petani tidak selalu diresahkan Pak? Karena kalau berdasarkan pantauan kami di lapangan, harga TBS ini kerap kali terjadi lonjakan dan kemerosotan itu di saat-saat momen-momen dibutuhkan, yaitu mau puasa, mau lebaran, dan ketika mau masuk kuliah begitu, atau mau melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Padahal di saat ini momen mau lebaran, mau puasa, dan mungkin di saat Juli, antara Mei ke Juli ini adalah di mana masyarakat sangat membutuhkan uang begitu banyak, biaya pendidikan, biaya lebaran, dan lain-lainnya. Ya, terima kasih. Ini salah satu yang sangat riskan menurut kita, juga pantauan NTP mungkin ya selama ini, karena yang seperti kita sampaikan di awal, bahwasannya dampaknya sangat luas terhadap ekonomi masyarakat. Karena apabila kita lihat tidak ada kesesuaian antara yang ditetapkan oleh pabrik terhadap harga yang diterima oleh petani, ya jelas terdampak. Artinya seluruh biaya-biaya tadi yang disebutkan tidak terpenuhi. Nah, dan satu hal lagi yang sangat riskan, bahwasanya pabrik itu menerapkan di momen-momen tertentu. Nah, jadi tugas kita hadir di tengah-tengah petani, memberikan suatu pandangan atau informasi yang secara aktual, secara resmi melalui media atau melalui pesan-pesan grup WhatsApp kita sampaikan bahwasanya perubahan-perubahan itu tetap kita pantau dan tetap kita update, selalu kita berikan informasi kepada petani kita. Atau ada pula kesengajaan, sehingga di momen-momen tertentu ini sengaja harga itu dimain-mainkan. Karena ini kan berdasarkan pantauan NTV tadi kan berulang ya setiap tahunnya ya, di saat petani butuh, sehingga ada kecurigaan apakah memang ini disengaja atau memang terjadwal, bagaimana sebenarnya? Ya, macam-macam ya, mungkin persepsi dari perusahaan mungkin punya manajemen tersendiri. Kita juga menghargai bahwa sistem yang diterapkan di perusahaan itu itulah yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Top manajemen menetapkan demikian. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya hendaknya perusahaan itu jangan membebankan biaya-biaya seperti gaji ke-13 ya, THR, ada biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan pada momen-momen tertentu itu jangan semata-mata dibebankan kepada petani. Ini yang perlu kita himbau atau sampaikan. Kalau disampaikan tadi disengaja atau tidak,
ya kita bukan punya kapasitas sebenarnya untuk menyampaikan sengaja atau tidak. Yang jelas bahwasanya apabila harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan akumulasi dari perhitungan CPO, penjualan CPO, yaitu kita pertanyakan. Itu seperti itu, Pak. Ya, sahabat NTV, memang Pak Subangun ini cukup piawai dalam hal dunia perkelapa sawitan. Memang sangat cocok beliau karena sudah cukup lama berkecimpung, mulai dari Afkasindo sebagai bendahara Pak ya, sekretaris Afkasindo sejak awal Kota Sumber Salam Mekar. Maka tak ada salahnya kita mengorek berbagai informasi seputar bisnis ataupun perniagaan di bidang kelapa sawit. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita jeda pariwara berikut. Sahabat NTV, kita kembali melanjutkan obrolan dengan Wakil Ketua 2 DPP Afkasindo Perjuangan, Bapak Subangun Bruto. Pak Subangun, tadi Bapak ada singgung menyangkut luasan dan persentase lahan perkebunan kelapa sawit di Kota Sumber Salam. Kami ingin tahu berapa uang beredar dari produktivitas perkebunan kelapa sawit di Kota Sumber Salam, Pak. Ya, terima kasih. Dari aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit rakyat ini atau petani mandiri ini, dari luasan 13.000 hektar lebih kurang kebun petani kelapa sawit, apabila pabrik menampung pada setiap harinya itu lebih kurang 300 sampai 400 ton per hari, maka kalau kita asumsikan itu di cover oleh petani kita 50% saja, itu sudah berarti sekitar 300 juta per pabrik per harinya. Berarti kita jumlahkan akumulasi sekitar 4 pabrik itu sekitar 1,2 miliar per harinya. Itu untuk pembayaran TBS petani kelapa sawit, khususnya di Kota Sumber Salam. Ini untuk petani mandiri atau petani swadaya, Pak ya? Ya, petani mandiri atau petani swadaya. Itu hanya kita hitung 50%-nya dari total pasokan TBS yang diterima oleh pabrik. Kemudian menurut Bapak, regulasi apa yang perlu kita tambahkan? Karena seperti yang disinggung tadi, saat ini pergub tentang tata niaga perkelapa sawitan atau perkebunan kelapa sawit sedang digodok di tingkat provinsi. Kira-kira regulasi apa yang perlu ditambahkan untuk mengayomi para petani swadaya dan atau mandiri di Kota Sumber Salam ini? Iya, lahirnya payung hukum ini adalah agar ada kesesuaian antara petani dan pengusaha. Artinya kita juga hadir dalam hal ini tentunya agar tidak menimbulkan suatu gesekan antara perusahaan dan petani. Diaturlah satu regulasi termasuk turunan dari Permentan yang kita sampaikan tadi. Pergub sedang proses di revisi. Kebetulan kita sebagai salah satu anggota tim untuk pembahasan pergub ini. Yang kami perlu garis bawahi dan sampaikan bahwasannya kita perlu menekankan tentang hak-hak dari petani, cakupannya. Satu contoh, cakupan yang selama ini tidak mengcover itu petani swadaya, sekarang sudah mencakup secara umum, dan petani mandiri atau swadaya sudah
tercakup, terayomi di dalam Pergub. Satu. Yang kedua, kita menginginkan bahwasanya produksi cangkang yang di-cover di Permentan itu, sisa cangkang menurut kami adalah penghasilan cangkang sampai dengan 4% per harinya itu harus di cover juga dalam Pergub. Artinya ini adalah bisa menambah atau mendongkrak pendapatan petani nantinya dari harga TBS. Yang selanjutnya bahwasanya sanksi yang diterapkan, yang dicantumkan dalam Pergub atau Permentan ini adalah sanksi yang benar-benar mengikat lah, dan membuat perusahaan menjalankan aturan dengan proses izin yang diberikan oleh pemerintah, mematuhi proses izin yang yang diberikan oleh pemerintah. Artinya di samping ada regulasi berupa Pergub atau Permentan, perizinan yang diberikan juga sebenarnya sudah mengikat. Artinya menjalankan usaha dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Inilah yang perlu kita tekankan, bahwasanya apabila pemerintah menginginkan sertifikasi, ya perusahaan harus mengikuti sertifikasi. Seperti itu satu contoh yang kita perlu tekankan. Ada beberapa hal. Tadi ada 4 poin yang kita tekankan dalam penguatan Pergub ini. Baik Pak, untuk Kota Sebulu Salam sendiri, bagaimana kira-kira peran pemerintah selama ini? Ya, kami sebenarnya cukup bangga terhadap pemerintah Kota Sebulu Salam, baik itu di periode yang lalu dan periode yang sekarang. Sangat konsen terhadap aktivitas petani atau perniagaan petani ini, karena seperti tadi kita sampaikan bahwasanya pundi-pundi petani adalah sampai mencapai 75% dari sektor pertanian, perkebunan, kelapa sawit petani swadaya ini. Jadi terkait dengan eksekutif dan legislatif di daerah kita, saya rasa cukup baik untuk mendukung hal ini. Kita juga sudah sering ikut berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah, baik di provinsi atau dari lembaga-lembaga sosial yang berkecimpung, yang bergerak di bidang perkelapa sawitan, baik di internasional juga. Kebetulan saya sudah ikut juga dalam suatu lembaga sosial internasional bidang kelapa sawit ini, yaitu sebagai master trainer di RSPO. Ya, ini sangat membantu teman-teman di lapangan bagaimana mengkoordinasikan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemerhati termasuk Apkasindo Perjuangan yang selama ini bergelut di bidang pemangku kepentingan petani ini. Ya Pak, menyangkut harga TBS, berdasarkan pantauan NTV itu kadang-kadang ada mungkin asumsi ya, atau ada informasi yang beredar, katanya TBS-nya petani itu mungkin mutunya lebih rendah dibanding punya perusahaan. Apkasindo Perjuangan selaku asosiasi petani, bagaimana kira-kira pandangan Apkasindo Perjuangan terhadap mutu atau kualitas buah dari petani mandiri dan swadaya atau swadaya di Kota Sebulu Salam ini? Apakah benar di bawah standar atau memang sebenarnya mutu petani, mutu-mutu buah milik petani swadaya dan mandiri itu sebenarnya standarnya sama dengan punya perusahaan? Bagaimana kira-kira pandangan dari Apkasindo Perjuangan? Ya, mengenai standarisasi TBS petani swadaya atau mandiri, ini juga sudah di-cover oleh pemerintah sejalan dengan program pemerintah, baik itu
dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota sudah mendukung sebenarnya untuk standarisasi ini. Satu contoh, program-program yang untuk petani, pengadaan bibit bersertifikat dari penangkar resmi, ini sudah diterapkan oleh pemerintah kalau tidak salah, itu sudah dari sejak tahun 2010. Artinya sudah ditanam benih-benih yang bersertifikat dan berlabel biru ya, kalau istilah lapangannya, dari penangkar resmi. Ini salah satu bahan untuk mencapai standarisasi tadi yang disampaikan, benih bersertifikat. Satu lagi, pengelolaan kebun. Pengelolaan kebun ini juga untuk mencapai standarisasi yang diinginkan oleh perusahaan. Sudah juga sebagian besar petani sudah menerapkan sistem-sistem yang diinginkan oleh perusahaan atau PMKS. Satu contoh, untuk pemanenan atau memetik buah TBS itu harus dengan matang. Ini sudah beberapa kali kita buat pertemuan-pertemuan, sudah kita sampaikan sosialisasi ini. Terakhir ada sosialisasi tentang minyak lokakarya pada bulan Juni ini. Kebetulan saya sebagai pemateri di lokakarya ini, dan 30 petani kita latih. Kita sampaikan, kebetulan materi saya di bidang mutu TBS. Ini sudah kita sampaikan. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya perusahaan mengklaim bahwasanya mutu TBS petani swadaya itu jauh di bawah standar. Baik, sahabat NTV, kita rehat sejenak. Tetap saksikan program Depan Mata NTV. Dan kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat NTV, Anda masih bersama kami di program Depan Mata NTV. Kita kembali untuk berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPP Apkasido Perjuangan. Mungkin ini sebagai wawancara terakhir. Pak, sawit menjadi andalan ekonomi masyarakat di Kota Subulu Salam. Bahkan di saat pandemik, ekonomi Kota Subulu Salam dapat stabil. Ini karena mungkin ya termasuk harga TBS yang kenaikannya itu bertahan lebih setahun di saat pandemik. Dan mengapa ekonomi kita terbantu di saat pandemik? Karena memang ketika awal pandemi harga TBS terus mengalami kenaikan. Nah, apa kira-kira yang membuat TBS ini tetap bertahan di saat pandemi? Ya, baik. Sama-sama kita ketahui bahwa di masa pandemi ini sudah lebih kurang 2 tahun. Produk atau komoditas turunan daripada CPO, crude palm oil, atau minyak mentah dari kelapa sawit ini bertahan. Salah satunya adalah turunannya dimanfaatkan untuk masa pandemi. Salah satu contoh untuk glycerin dan hand sanitizer itu dimanfaatkan dari CPO, turunan dari CPO. Di samping itu juga untuk yang sudah berjalan selama ini, yaitu untuk minyak goreng, baik kemasan maupun yang curah, itu sudah berjalan seperti biasa. Inilah yang salah satunya membuat komoditas atau bisnis perkelapa sawitan ini dapat bertahan di masa pandemi. Pak Subangun, di banyak sektor
ketika pandemik melanda Indonesia, bahkan secara dunia, itu merosot bahkan hancur-hancuran. Baik itu sektor industri pariwisata, ya, industri perhotelan, dan sektor-sektor usaha lain yang terdampak akibat hantaman pandemik COVID-19. Nah, di Kota Subulu Salam, perekonomian di saat pandemik bahkan sampai saat ini bisa dikatakan stabil. Bahkan di BPS, berdasarkan angka statistik, ekonomi masyarakat Subulu Salam termasuk meningkat. Apa yang melatar belakangi sehingga membuat ekonomi masyarakat bisa bertahan di tengah pandemik ini? Ya, sebagaimana kita ketahui, masa pandemi ini sudah sudah berjalan 2 tahun lebih kurang. Sektor tadi yang disampaikan itu banyak terdampak. Justru di masa pandemi sektor kelapa sawit ini bertahan. Salah satunya adalah karena produk turunan yang dihasilkan dari kelapa sawit ini atau CPO-nya dimanfaatkan untuk masa pandemi ini. Seperti contoh gliserin dan hand sanitizer itu ada yang terbuat dari turunan dari minyak kelapa sawit. Dan yang selama ini kita ketahui bahwa minyak goreng kemasan dan curah itu cukup banyak digunakan umumnya sekarang untuk sembako ya, untuk bahan pokok kebutuhan di masa pandemi ini. Artinya produk turunan dari kelapa sawit ini banyak dipakai atau digunakan dalam penanganan COVID-19 ini, termasuk mungkin permintaan minyak goreng juga tinggi ya karena adanya bantuan-bantuan sembako ya. Ya, benar. Lantas ini terakhir mungkin sebagai closing statement dari Bapak, apa kira-kira harapan Apkasindo Perjuangan terhadap bisnis perkelapa sawitan? Mungkin apakah terutama untuk Kota Subulu Salam dan secara umum untuk Aceh dan Indonesia, baik itu pada para petani maupun untuk para pemilik pabrik kelapa sawit? Ya, terima kasih. Sebagai closing statement, tentunya kita DPP Apkasindo Perjuangan berharap bisnis kelapa sawit ini adalah yang secara nasional sebagai penyumbang devisa terbesar, sama-sama kita ketahui. Selanjutnya bahwa dengan demikian bahwa pemerintah hadir untuk memberikan jaminan kepada masyarakat petani, khususnya kelapa sawit ini, petani kelapa sawit, agar perusahaan menjalin kemitraan. Beberapa perusahaan sebenarnya sudah ada yang menjalin kemitraan, tapi di lain pihak perusahaan masih belum menjalankan kemitraan ini. Jadi inilah yang perlu kita kawal bersama, bahwasanya apabila terjadi kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan petani kelapa sawit sebagai pemasok TBS, 43% secara nasional dipasok oleh petani, ini sangat memungkinkan bahwa petani itu bisa meningkat perekonomiannya secara nasional, baik di tingkat pusat maupun sampai ke daerah, dan tidak terkecuali di Kota Subulu Salam, daerah kita. Baik Pak, perbincangan kita sudah hampir 1 jam. Kami sudah mendapatkan berbagai ilmu dan mungkin ulasan seputar dunia perkelapa sawitan serta pelajaran-pelajaran dan informasi menyangkut usaha atau bisnis kelapa sawit. Terima kasih atas ilmu yang Bapak bagikan dan informasi yang Bapak suguhkan terhadap sahabat NTV. Terima kasih pula kami ucapkan atas waktu yang Bapak luangkan hadir ke studio NTV dalam program Depan Mata.
Kami berharap Bapak bisa bersedia kembali hadir dalam program lain nantinya dengan tema yang mungkin lebih menarik untuk kita bagi kepada sahabat TV dimanapun berada. Oke, sahabat TV, ini adalah program Depan Mata NTV. Sahabat NTV, kami akan hadir dengan berbagai program yang kami sungguhkan setiap harinya. Tetap saksikan NTV dalam berbagai program yang akan kami tampilkan dengan menghadirkan beberapa tokoh dan narasumber yang ada di kota Subulu Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.